Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekarti sebagai pembina dan pembimbing kita. Yang saya hormati para pengurus dan juga para asatid. Yang saya hormati dan saya cintai para jamaah online Asy-Syifa. Kita mohonkan kepada Allah agar kita semuanya diberikan oleh Allah jalan keluar setiap permasalahan kita. Diberikan oleh Allah kecukupan rezeki atas segala kebutuhan kita, diberikan oleh Allah mudah atas segala urusan, dan dimasukkan kita ke dalam surganya saat kita kembali nanti. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari jalan yang penuh dengan murka Allah menuju jalan yang penuh dengan ridha Allah, yakni dinul Islam. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas pada bab yang ke-69 dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada bab itu dibuka dengan kalimat fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Surat Az-Zariyat ayat ke-50. Coba diartikan dulu. Ini Ustaz, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka segeralah kembali kepada manusia. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Seorang pemberi peringatan yang jelas untuk putus. Baik. Putus nggak Ustaz? Ya. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Di kalimat ini ada fafirru ilallah. Maka bersegeralah kalian semua. Kalian semuanya ini berarti di situ ada anak Adam. Bani Adam. Kalau Bani Adam berarti kita semua. Ya. Kita semuanya. Kemana? Ilallah. Kepada Allah. Kepada Allah itu mana? Kepada jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Takwa. Jalan Allah itu apa? Minta maaf. Fafiru ilallah. Menuju ke Allah. Nah, kelihatannya kita semuanya itu dilepas oleh Allah, dilahirkan di dunia. Kita adalah makhluk surga. Diciptakannya di surga. Tetapi diberikan tugas untuk menjadi khalifah fil ard. Nah, dilepas di khalifah fil ard di dalam bumi itu, dilepas di dalam bumi itu ternyata kita ini harus hidup di dunia. Namanya. Dunia itu artinya rendah. Adna lebih rendah. Dan dunia artinya rendah. Dunia itu isinya ada harta, tahta, dan wanita. Nah, itulah yang menyebabkan kita menjadi rendah. Maka dilepas di dunia ini, maka Allah tahu betul. Sehingga kita harus lari
dan bercepat-cepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita, kalau kumpul ada orang-orang yang tidak baik, masyarakat yang tidak baik, maka larilah, bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita harus menuju Allah bersegera? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau tadi anak Adam itu adalah kitab yang telah diajak bicara adalah anak Adam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ibni Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun walau anna li ibni Adam watiyaini min malin la betagho lahuma salisan wala yamla'u jaufa ibni Adam illa turab. Enggak, diartikan dulu. Injil Ustaz, telah bercerita kepada kami Zaid bin Al-Hubab berkata, telah mengabarkan kepadaku Ali bin Mus'adah Al-Bahli dari Qatadah dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Jikalau manusia memiliki 2 lembah harta, niscaya dia rakus mencari yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia kecuali tanah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ibni Adam, setiap anak Adam. Kalimatnya di sini adalah kullun. Kullun itu artinya setiap. Kalau setiap itu tidak ada yang kelewatan. Ya, tidak ada yang kelewatan. Sebagai anak Adam, sebagai manusia adalah khatta'un. Khatta'un. Kesalahan, salah. Makanya kalau orang itu benci, maka pasti yang dicari kesalahannya. Dan tidak ada manusia yang tidak bersalah. Maka itu juga menjadi fitnah. Menjadi fitnah. Maka di antara orang yang disenangi oleh Allah, dalam hadis Nabi, orang yang disenangi oleh Allah itu adalah orang yang selalu mendapatkan fitnah, tapi dia selalu bertobat. Dengan difitnah itu menunjukkan dia difitnah orang, kemudian dia bertobat. Fitnah orang, dia bertobat. Itu di antara orang yang selalu disenangi oleh Allah. Nah, khatta'un, ada kesalahan. Dan setiap kesalahan, wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang salah. Jadi orang yang salah itu ya juga ada orang yang terbaik dari orang yang salah itu. Siapa? At-tawwabun, mereka yang kembali. Kembali kemana? Ya asalnya dari Allah, ya kembalinya kepada Allah. Ya, asalnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walau anna li ibni Adam watiyaini, meskipun sesungguhnya anak Adam itu mempunyai 2 wadiyaini, 2 lembah min malin dari harta benda. Nah, inilah yang menyebabkan manusia itu menjadi banyak salah ya di sini. Karena malin, harta benda. Labtagha lauma, maka tidak akan mencukupi keduanya. Dan keduanya pasti mencari yang ketiga. Jadi 2 mimmalin labtagha, di hadis yang lain itu emas 2 gunung. Kalau di sini adalah emas
harta benda sebanyak 2 gunung, ya, 2 lembah, harta benda, maka masih belum cukup bagi manusia itu. Dan pasti akan mencari yang ketiganya. Wala yamla'u, dan yang kedua itu belum cukup juga, maka akan mencari yang ketiga. Pasti akan mencari. Dan kata Rasulullah, tidak akan bisa mencukupi, ya, perut manusia. Perutnya kecil, tapi diisi dengan 2 lembah harta benda masih tidak cukup. Perutnya kecil, diisi dengan kekuasaan yang itu masih belum cukup. Maka kata Rasulullah, tidak akan bisa penuh kecuali diisi dengan turab, dipenuhi dengan turab. Nah, turab itu tanah. Maksudnya dipenuhi dengan turab itu apa? Ya, tidak akan bisa selesai. Ya, selalu kurang, selalu ingin tambah, kecuali mati saat dipenuhi dengan tanah, saat dikubur baru selesai. Maka berhati-hatilah, ada ayat alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maka celakalah orang-orang yang memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir. Sampai mereka zurtumul maqabir. Ziarah, diantar ke makam. Ya, berarti sampai mati. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Tapi memang harta itu sangat dibutuhkan di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang terhadap hambanya yang kaya dan muttaqin. Baik, dilanjut. Nah, dengan apa kita bersegera menuju kepada Allah? Dalam surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Monggo. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasyari'u, dan berlari cepatlah kalian ila maghfiratin, kepada ampunan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Meskipun dosa kita sebesar gunung, maka ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih besar. Maka jangan khawatir. Kalau kita mau minta maaf, ampun pada Allah, nah minta maaflah. Meskipun kita ini musyrik sebagai orang yang kafir, ya, kemudian kita masuk Islam dan minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan dosa-dosanya. Ya. Bahkan kalau sampai bisa di akhir kalimatnya, di ujung kalimatnya, itu mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miru rabbikum, minta maaf, minta ampun, lari kepada ampunan, miru rabbikum, dari Tuhan. Jadi yang pertama adalah ampunan. Dan yang kedua, wajannatin. Dan yang dijanjikan oleh Allah adalah surga. Surga itu, kata Allah, wabashiril ladina amanu wa amilus sholihat. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannat. Mereka akan mendapatkan jannah.
Dan jannat itu arduhas samawati wal ard. Tanahnya seluas langit dan seluas bumi. Ya, seluas langit dan seluas bumi. Makanya kalau luas itu luar biasa seluasnya. Dan jannat itu artinya kebun. Seluas langit dan luas bumi yang penuh dengan kebun yang kita manusia tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana nikmatnya surga. Maka cepat dengan berlari kita menuju ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah itu dijanjikan untuk orang yang muttaqin, untuk orang yang muttaqin. Maka jadilah menjadi orang-orang yang muttaqin. Selanjutnya orang yang muttaqin itu siapa? Orang yang muttaqin itu siapa? Ayat selanjutnya 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Monggo. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Alladzina yunfikun. Orang muttaqin adalah orang yang berinfak. Berinfak itu dari apa saja? Mimma razaqnahum yunfikun. Dari apapun yang kami berikan kepada manusia, ya, sebagian diinfakkan. Nah, itu menunjukkan manusia yang berinfak, manusia muttaqin adalah manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Bahkan kata Rasulullah SAW bahwa pertolongan Allah itu diletakkan pada orang yang menolong, diletakkan kepada pertolongan kita kepada orang yang lain. Jadi kalau kita menginginkan ditolong oleh Allah, maka tolonglah orang lain dulu. Baru Allah akan menolong kita. Jangan menjadi orang yang pelit, medit untuk menolong orang lain. Nah, kalau kita tidak suka menolong orang lain, maka Allah tidak suka menolong kita. Kalau kita suka menolong orang lain, berarti Allah suka menolong kita. Jadi seakan-akan itu sebab akibat. Kalau pingin berakibat suka ditolong Allah, maka banyak-banyaklah menolong orang lain. Baik fisara, ya, baik di dalam keadaan lapang, wadhara maupun keadaan sempit. Lapang, sempit, menolong orang, khairun nas anfa'um linnas. Apapun yang terjadi, kalau melihat orang yang butuh pertolongan, tolong mereka, tolong mereka. Wal kadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Wal kadiminal ghaid, dan orang-orang yang menahan amarah. Wal kadimin, menahan amarah. Jadi orang yang muttaqin adalah orang yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa? Di antaranya adalah wal kadiminal ghaid, orang yang menahan amarah. Meskipun rasanya Masya Allah, diomelin, rasanya kupingnya panas, tapi tetap menahan amarah. Nah, itu disukai oleh Allah. Disukai oleh Allah. Ya. Wal kadiminal ghaid
otomatis yang suka marah, yang suka ngomel ya pasti dibenci oleh Allah. Nah, kebalikannya. Wal afina 'anin nas, dan orang yang suka memaafkan manusia. Jadi orang-orang yang muttaqin adalah orang yang khairun nas, anfa'um linnas, suka menolong orang lain, dan orang-orang yang menahan amarah. Yang ketiga adalah orang yang memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang muhsinin. Dan itulah yang dinamakan muhsinin. Nah, muhsinin itu adalah semua yang kita inginkan adalah hidup, adalah husnun khatimah. Husnun itu asal dari kata hasanah, hasanun. Ya, hasanah yuksinu. Nah, muhsinin orang-orang yang baik. Nah, kalau kita kepingin menjadi husnul khatimah, maka jadilah orang yang muhsinin. Orang-orang yang baik. Nah, kalau orang yang baik, perbuatan kita diantara amalnya dengan banyak menolong orang lain. Banyak memaafkan orang lain. Nah, menahan amarah. Maka di saat kita meninggal dan kita menahan amarah, tidak membalas kepada orang lain, maka kita bisa menjadi husnul khotimah. Di saat kita menolong orang lain, maka kemudian Allah menjemput kita, kita bisa menjadi husnul khotimah. Nah, kita lanjut. Nah, di hadis yang nomor 1. Ya, hadis nomor 1. Kana Sa'ad bin Abi Waqqas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Maka Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertakwa, berkecukupan, dan menyendiri. innallaha, sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, yuhibbu, senang, al-abda, hamba, at-taqiyya, yang bertakwa. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala senang hambanya yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Amanu wa amilus sholihah. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua yang dicintai oleh Allah, al-abda al-ghani. Ya, hamba Allah yang bertakwa sekaligus yang kaya. Yang kaya. Karena dengan kaya itu banyak hal bisa dimanfaatkan. Kita banyak bisa menolong orang lain karena kekayaan kita. Kita bisa memberangkatkan haji orang lain karena kekayaan kita. Kita bisa kemana saja membangun masjid karena kekayaan kita. Kita bisa menolong anak yatim karena kaya. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang terhadap orang yang muttaqin sekaligus yang kaya. Maka kita harus menjadi orang yang kaya. Jadilah orang yang kaya. Tapi jangan sampai kita tergoda atau tertipu dengan kekayaan. Ya, karena yang bisa menipu kita adalah kekayaan. Tapi kalau kita kemudian menjadi orang yang kaya dan kita yang mengendalikan kekayaan itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Al-khafiyu, dan juga menyendiri. Menjauh untuk bertakwa, menjauh dari tempat-tempat maksiat,
menjauh dari tempat-tempat kerusakan. Jadi bertakwa, kaya, dan menjauh dari tempat-tempat kerusakan. Nah, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat keempat, ayat ke-95. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Monggo diartikan dulu. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur, halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Bapak Ibu rahimakumullah, intinya orang-orang yang berjihad dengan harta bendanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelebihan derajat. Allah akan mengangkat derajat mereka daripada orang yang duduk-duduk saja. Ya. Jadi Allah akan memberikan derajat yang lebih kepada orang yang berjuang dengan harta dan berjuang dengan dirinya. Jadi jangan, kalau kita menginginkan untuk derajat kita lebih tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah orang yang bisa berjuang dengan harta benda. Dengan harta benda. Untuk bisa berjuang dengan harta benda itu, maka jadilah kita orang yang punya uang banyak. Orang yang kaya. Itu. Nah, hadis yang kedua. Hadis yang kedua, monggo diartikan dulu. Injil Ustaz. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling utama? Beliau bersabda, seorang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ia bertanya lagi, lalu siapa? Beliau bersabda, kemudian seorang laki-laki yang menyepi di suatu lembah, beribadah Tuhannya dan menjauhi manusia agar tidak terkena keburukannya. Baik. An Abi Sa'id Al-Khudri qala rajulun ya Rasulullah, berkata seorang laki-laki, wahai Rasulullah, ayyun nas afdal, mana manusia yang lebih utama? Mana manusia yang lebih utama? Qala, bersabda Rasulullah, mukminun, seorang mukmin. Jadi mukmin ini kata kuncinya. Nah, mukmin ini kata kuncinya.
Nah, sama dengan qad aflahal mu'minun. Kata kuncinya mukmin. Orang mukmin itu adalah orang yang pasti bahagia. Itu kata kuncinya. Nah, mukmin yang bagaimana? Kalau bahagia di al-mukminun kan alladzina hum fi sholatihim khoshi'un dan selanjutnya sampai dijanjikan surga Firdaus. Tapi kalau di sini mukmin, orang mukmin. Nah, karena afdol itu sama dengan mukmin. Nah, kalau kita menjadi orang yang baik, maka jadilah mukmin dulu. Itu syaratnya. Kalau sudah jadi mukmin, lah mukmin siapa yang lebih baik? Mukmin yang mana yang lebih baik? Kemudian al-mujahidina binafsihi wa malihi. Mukminun mujahidun binafsihi wa malihi. Orang mukmin yang berjuang binafsihi dengan dirinya, dengan badannya, wa malihi dan dengan harta bendanya. Ya, berjuang dengan harta bendanya dan dengan dirinya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi kalau ada fi sabilillah berarti ada berjuang tidak di jalan Allah. Kelihatannya di jalan Allah tapi tidak di jalan Allah. Nah, kita kalau saat pilkada, kelihatannya di jalan Allah banyak berinfak. Tapi tujuannya bukan di jalan Allah. Tujuannya agar dia dipilih, agar dia menjadi terkenal, agar dia. Nah, itu bukan di jalan Allah. Qala summa. Kemudian seorang laki-laki tadi berkata lagi, summaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa rajulun mu'tazilun fi sibbin minas syi'ab. Ya. Kemudian seorang laki-laki yang mengasingkan diri di lembah. Ya, di lembah. Minas syi'ab, dari lembah-lembah yang lain. Nah, untuk apa mengasingkan diri? Ya, ya'budu rabbahu. Untuk beribadah kepada Tuhannya. Ini menunjukkan masyarakat di suatu tempat itu sudah rusak. Masyarakat di suatu tempat itu sudah tidak baik. Sudah banyak yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kondisinya demikian, maka dia mu'tazilun. Ya, mengasingkan diri. Kemudian beribadah. Wa yada'un nas min salihi, ya, dan menjauh dari manusia agar tidak kena keburukan. Itu adalah orang-orang yang paling baik. Orang-orang yang paling baik. Kemudian, nah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah atau sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kenapa? Kemudian apa yang dikerjakan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya? An-Nafi' an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballah al-'abda nada Jibril innallaha yuhibbun fulan. Innallaha yuhibbu fulana. Fa'akhbibhu. Fayuhibbuhu Jibril. Fayunati Jibril fi ahli sama. Innallaha yuhibbu fulanan. Fa'akhibbu. Fayuhibbu ahli sama. Summa yudha'u lahul qabul fil ard. Monggo diartikan. Dari Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hambanya, dia memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si Anu, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintai hamba itu. Lalu Jibril berseru kepada penduduk langit,
Sesungguhnya Allah mencintai si Anu, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu. Kemudian orang itu pun dijadikan bisa diterima oleh penduduk bumi. Baik. Nah, orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah satu tadi hambanya yang bertakwa. Hambanya yang memaafkan, hambanya yang menahan diri, hambanya yang suka menolong orang lain. Dan ada lagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka apapun yang diinginkan dari yang dicintai itu Allah akan memberikannya. Dan kalau sudah mencintai seseorang, idza ahabballah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza ahabballah, tatkala ahabba mencintai Allahu Allah al-abda kepada seseorang. Jadi tatkala Allah mencintai seseorang, maka nada Jibril, Allah memanggil Jibril. Kemudian innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah. Si fulan ini diumumkan, dibilangkan kepada Jibril, saya mencintai seseorang, mencintai fulan, maka cintailah fulan itu. Wa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai fulan tersebut. Fa yunati Jibril fi alis sama, kemudian malaikat Jibril memanggil penduduk langit. Ya, penduduk langit. Kemudian dia menyampaikan kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah suka kepada fulan. Jadi fulan tersebut diumumkan kepada penduduk langit. Wa khibbuhu, kemudian semuanya mencintainya. Ya, wa yuhibbu. Wa khibbuhu, maka cintailah. Wa yuhibbu, maka penduduk langit itu menyintai orang. Wa yuhibbu alus sama, ya, maka mencintai penduduk langit. Semua penduduk langit mencintai seorang itu. Summa yudha'u lahul qabul fil ard. Setelah disampaikan kepada penduduk langit, maka orang itu menjadi diterima di bumi. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang itu, maka seseorang itu diumumkan oleh Allah pada Jibril. Jibril, saya mencintai fulan. Maka Jibril mencintainya. Dan Jibril menyampaikan kepada penduduk langit. Ya, penduduk langit disampaikan, Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan. Maka penduduk langit mencintainya. Karena penduduk langit itu mencintainya, maka orang ini bisa diterima siapapun di bumi. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, cirinya adalah orang yang bisa diterima oleh siapapun. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, ada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, di antaranya adalah orang yang muhsinin. Ya, sebagaimana tadi 3134. Nah, dan juga di surat yang kelima ayat 13. Saya bacakan dulu. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Monggo.
Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Oke, jadi orang muslimin yang pertama adalah orang yang berinfak di jalan Allah. Nah, orang muslimin yang kedua, fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Monggo. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang yang muhsinin yang kedua adalah orang yang suka memaafkan. Orang yang suka memaafkan. Ya, jadi kalau ada orang salah, ya maafkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Baik, kita lanjut. Nah, orang yang dicintai oleh Allah selanjutnya adalah orang yang at-tawwabin. At-tawwabin adalah orang yang bertobat, adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo diartikan dulu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Inna Allah, sesungguhnya Allah yuhibbut tawabin, menyukai atau mencintai orang-orang yang tobat, ya, orang-orang yang suka bertobat, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul bahwa kita anak Adam itu pasti banyak salahnya. Karena banyak salahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dirinya untuk menerima pertobatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan mereka sebagai Rahman dan Rahim, kasih sayang dan Maha Pengampun. Ini orang-orang yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang disukai Allah yang selanjutnya adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang pertama siapa? Bala man awfa bi'ahdi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa menepati janji kepada orang lain, yaitu at-taubah. Nah, jadi orang yang menepati janji disebut orang yang bertakwa. Orang yang mukmin yang selalu menepati janji. Berarti ada orang mukmin yang tidak menepati janji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensukai, mencintai orang mukmin yang menepati janji. Fatimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yang pertama tadi 376, bala man aufa bi'ati wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Yang pertama janji kepada Allah. Janji kepada Allah sebagaimana syahadat kita. Kemudian kita tepati. Kita laksanakan baik perintah-perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya. Nah, itu yang
disukai oleh Allah yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang suka berjanji kepada orang lain dan dia menepatinya kepada janjinya kepada orang lain. Nah, itu disebut juga orang yang muttaqin. Dan orang yang muttaqin selanjutnya yang dicintai oleh Allah adalah famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Monggo. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya adalah berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Nah, berjujur kepada orang lain. Nah, itu diantaranya orang yang muttaqin. Nah, orang yang dicintai Allah selanjutnya adalah fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Monggo. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, selanjutnya orang yang pasrah kepada Allah. Nah, kemudian sebelum pasrah kepada Allah tentunya ada azam, bertekad. Sebelum ada azam tentunya ada musyawarah. Ada cari pendapat satu dengan yang lain. Setelah cari pendapat satu dengan lain, seumpama ada suami istri. Suami istri ini sudah musyawarah, berpendapat, kemudian azamnya, tekadnya sudah kita putuskan ini yang harus kita kerjakan. Maka setelah tahu ini yang harus kita kerjakan, maka bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian mereka bismillah tawakal kepada Allah, maka la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka kata Allah, kufiyat, wahudiyat, wakhufiyat. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan. Itu orang yang bertakwa sekaligus mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sampai-sampai setan tidak kepada yang lain saling bertanya, bagaimana dengan orang tersebut? Maka setan menjawab, bagaimana mungkin orang itu mendapatkan petunjuk Allah? Orang itu mendapatkan kecukupan dari Allah. Dan orang itu mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, jadilah orang yang bertakwa. Kalau jadi orang yang bertakwa, maka akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya adalah orang yang adil. Orang yang adil adalah wa idza hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Monggo. Jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Nah, apabila memutuskan sesuatu, maka berputuslah dengan yang adil. Ya, tidak pilih kasih, tidak hanya gara-gara dikasih A, dikasih ini, kemudian menjadi condong kepada orang lain. Tidak. Ya. Putuslah dengan putusan yang adil. Di Al-Maidah ada kalimat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang memberikan keputusan
tidak sesuai dengan Allah, maka dia orang yang zalim. Nah, selanjutnya fa in qamat fa aslahu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muhsinin. Monggo, yang terakhir diartikan juga. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Mendamaikan seseorang juga, damaikan dengan yang adil. Damaikan dengan yang adil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang adil. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah orang yang berbuat adil, orang yang bertawakal, orang yang bertakwa, dan orang yang suka bertobat. Nah, itulah, dan orang-orang muslimin. Orang-orang muslimin. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan menjadi orang muslimin, menjadi orang yang bertobat, menjadi orang-orang yang suka memaafkan, menjadi orang yang suka berinfak, menjadi orang yang adil. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita. Jika Allah mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada malaikat Jibril. Jika sudah dikabarkan kepada malaikat Jibril akan mengabarkan kepada penduduk langit. Dan jika sudah dikabarkan kepada penduduk langit, maka kita yang hidup di bumi akan bisa diterima oleh siapapun. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita cukupkan sekian. Mungkin monggo ada yang ditanyakan, kami persilakan.